Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kepada Allah senantiasa kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillah, dan kepada Nabiullah Muhammad SAW senantiasa kita berselawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Hairul Nisa, program studi akuntansi syariah dengan NIM 2204040019. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan secara singkat seputar ragam bahasa Indonesia, di mana materi yang akan saya bahas ada 3. Yang pertama, pengertian ragam bahasa Indonesia. Yang kedua, jenis-jenis ragam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, fungsi ragam bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja kita bahas satu persatu. Pengertian ragam bahasa, di mana ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, maupun orang yang dibicarakan. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini masyarakat mengalami perubahan, sehingga bahasa pun mengalami perubahan. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai dengan keperluannya. Selanjutnya, jenis-jenis ragam bahasa, di mana yang pertama, ragam bahasa dilihat dari cara penuturannya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, ragam dialek. Ragam dialek adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok tertentu di tempat tertentu pula. Dalam istilah lama disebut dengan logat. Yang kedua, ragam terpelajar, di mana bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari haliosa asing. Misalnya saja seperti kata video, di mana orang terpelajar menyebutkannya dengan sebutan video diawali dengan huruf V, sedangkan orang yang tidak berpelajar menyebutkannya dengan sebutan video diawali dengan huruf P. Selanjutnya, ragam resmi, di mana ragam bahasa resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi-situasi resmi seperti dalam pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan dalam perundang-undangan. Selanjutnya, ragam tidak resmi, di mana ragam bahasa tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan dan dalam percakapan pribadi sehari-hari. Selanjutnya, ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. Terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, ragam lisan, di mana ragam lisan adalah suatu ragam bahasa yang digunakan oleh alat ucap, yaitu mulut. Yang kedua, ragam tulisan, di mana ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu penyebab terjadinya perbedaan bahasa yang ada di Indonesia. Yang pertama, faktor budaya, di mana setiap daerah mempunyai perbedaan kultur dengan daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua, serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Yang kedua, faktor sejarah, di mana setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Yang ketiga, perbedaan demografi, di mana setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Berbeda dengan pemukiman padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar disebabkan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil.